Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Kita lanjutkan materi kita tentang Laravel. Nah, video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya menampilkan data melalui query builder Laravel. Nah, kali ini saya akan hal yang sama juga, menampilkan data, cuman dengan namanya adalah Eloquent. Eloquent itu bisa dilihat dokumentasinya di sini, di Laravel. Kemudian sini ada Eloquent ORM. Nah, di sini ada Eloquent, kemarin sudah dijelaskan juga sementara. Nah, baik. Sekarang kita melanjutkan coding yang kemarin. Nah, kebetulan kemarin itu ada kesalahan pada saat migration. Jadi untuk kesempatan ini saya akan mengulang lagi tentang migration. Caranya Anda pergi ke model, di situ ada produk. Oh sorry, bukan di produk, kemarin itu ada di model ya, model. Ada di ini, ada user, produk, app, http, pack controller. Kemarin di database ya, migration. Nah, di sini kan ada apa namanya, yang migration yang sudah kita buat. Nah, ini Anda harus copy dulu yang ini. Ini akan kita hapus filenya. Kita ulang buat dari awal. Kita kopikan ke Notepad. Oke, Notepad di copy ke sini saja. Nah, kemudian yang file ini kita hapus karena di sini ada underscore-nya nih, ada underscore, nanti tidak sinkron. Dan kebetulan di sudah saya rollback yang di database-nya, tabel itu sudah tidak ada lagi tabel produk. Jadi Anda ulang lagi dari migration ya. Ya, saya sudah hapus migration-nya dan terjadi error di sini. Nah, oke, baik. Ini sudah saya copy, berarti file ini saya akan hapus, delete. Oke, delete, habis. Kita tes. Oke, masih KO. Nah, selanjutnya kita akan buat ulang migration dari view terminal. Kemudian jalankan PHP artisannya. PHP artisan make -2 migration, kemudian nama tabel yang akan kita buat ini huruf kecil semua, create underscore produk pakai S, produk. Nah, seperti itu, products underscore tabel. Jadi huruf kecil semua ternyata. Oke, nah ini sudah tanggal create-nya sudah. Nah, di sini kita lihat hasil dari migration kita sudah ada. Dan di sini saya close dulu terminalnya. Nah, dia membuat ini ya, produk. Jadi tidak pakai underscore. Nah, ini kita kopikan lagi. Kita kopikan ke sini. Oke, ID dibiarkan saja, ya, jadinya seperti ini, di save. Oke, di save. Nah, selanjutnya setelah selesai baru kita akan lakukan membuat tabelnya menggunakan perintah terminal juga. Terminal dengan perintah PHP artisan migrate. Oke, nah ini tabel sudah terbuat 2 buah, kita cek.
tabelnya loh, tidak ada nih tabel. Ini tabel produk sudah terbuat. Nah, ini tabel produk, produknya kita cek lagi di sini. Oh, ini apanya kemarin di view-nya belum di set karena kemarin pakai underscore kalau tidak salah. Ini jadi huruf kecil, jadi tabelnya produk. Oke, simpan, baru di view-nya kita tampilkan. Nah, masih kosong karena datanya belum ada. Oke, kita lihat, kita impor dulu beberapa insert ya. Kita insert 2 buah data. Kemarin nama barangnya adalah prosesor, harganya 1.500.000, stoknya ada 7. Nah, create-nya adalah current type. Oke, selanjutnya ini adalah Mose, harganya 35.000, stoknya ada 140. Waktu saat meng-create current time. Oke, go. Nah, sudah ada 2 buah data di sini. Kita lihat hasilnya di sini ada 2 buah data. Jadi Anda harus hapus yang lama karena kemarin itu pakai underscore tabelnya. Oke ya, kita lanjut kembali dan ini sudah sukses. Nah, maksud pembuatan ini tadi supaya sama ininya, nama database, nama tabel yang kita buat. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan menggunakan Eloquent dengan model yang sudah kita buat. Di sini ada model produk. Nah, ini kita tidak akan gunakan lagi yang ini. Ini kita uncomment saja. Nah, kita akan membuat namanya Eloquent. Kemarin dengan DB ini adalah buildernya Laravel, query builder. Sekarang kita coba menggunakan Eloquent, ORM-nya Laravel. Oke, bagaimana caranya? Caranya Anda bisa uncomment yang query buildernya yang ini. Kita buat variabel baru dengan nama barang juga. Barang, kemudian kita buat, kita lihat dulu dokumentasinya Laravel di Eloquent ORM. Kita lihat di situ bagaimana cara mengambil datanya ya. Mengambil data. Kita lihat di sini mengambil datanya di mana kemarin ya. Oke, collecting data, method. Di sini Anda bisa membaca dokumentasi lengkap terkait dengan Eloquent retrieving data. Nah, ini app model plug all. Nah, ini bisa Anda copy saja atau diketik langsung. Ini variabelnya, berarti app model plug ini adalah nama apa kita. Oke. Berarti di situ adalah app kemudian model pakai S ya, pakai S kemudian slash produk. Jadi di dalam model kita sudah ada produk. Nah, seperti itu. Oke, coba kita tes apakah jalan.
error. Nah, katanya di sini undefined. Di sini ada app masuk DNA ini terkait dengan name spacing pada Laravel. Name spacingnya di sini app, http, controller, masuk app lagi, baru model produk. Nah, ini salah. Oleh karena itu Anda bisa memberikan di sini backslash saja nih. Kasihkan di sini backslash. Nah, baru sesuai name spacingnya. Coba kita tes lagi. Apakah sudah sesuai atau belum? App model produk. App models produk. Oke, saya kira sudah pas. Atau Anda bisa kasih ini aja lah, pakai kita buat name spacing sendiri. Kita lebih gampang menggunakan name spacing sendiri di sini. Kita use saja, use, kemudian di sini app, kemudian backslash models, kemudian produk. Nah, seperti itu. Oke, nah yang ini berarti kita tinggal memanggil produknya saja. Oh, ini salah tadi nih ya. Yang ininya salah. App produk, seharusnya di situ dia harus ya kita langsung saja lah ke sini aja lah. Seharusnya di sini ada produk, kemudian di sini ada query, cara mengquery all. Jadi arti all ini adalah select bintang from nama tabel. Nama tabelnya adalah products yang telah kita buat di melalui migration ya tadi ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, coba kita tes dulu. Seharusnya ini tadi pakai query. Jadi ini adalah merupakan query. Oke, kita coba. Nah, berhasil. Berarti kita sudah masuk Eloquent. Eloquentnya di mana? Kemarin kita sudah buat model di sini. Nah, model di sini dia sudah menghubungkan produk ke model. Sebetulnya kita di sini dia akan memanggil nama tabel dan ditambah S. Jadi kelas produk ditambah S, makanya di tabel itu otomatis ditambah huruf S di belakangnya. Apabila kita tidak ingin menggunakan tabel bawaan daripada Eloquent, di sini Anda bisa tambahkan protected di sini ya, protected seperti itu. Kemudian nama tabelnya apa? Misalnya tabelnya adalah barang, misalnya. Buat di sini barang. Nama tabelnya adalah barang, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya tidak menggunakan bawaan daripada Laravel, kita pakai yang default saja. Default seperti ini, saya kira sudah cukup lumayan berhasil. Oke, baik. Nah, ini adalah tentang fungsi Eloquent ya, sama memanggil ini juga database. Ya, cuman yang sebelumnya pakai query builder, yang sekarang pakai Eloquent. Eloquent itu melalui produk. Nah, di sini ada Eloquent. Oke, saya kira seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita buat navigasi baru untuk membuat namanya CRUD. Oke, kita membuat navigasi baru. Kita ke view dulu. Kita ke view. View, di situ ada tampilan dan sini ada utama. Nah, di sini kita akan
membuat sebuah link di samping produk ya. Kita akan membuat link di samping produk dengan nama laporan. Nah, kita buat di sini. Sini laporan. Kemudian produknya diganti dengan laporan. Oke, coba kita tes dahulu apakah sudah tampil. Nah, sini tampil. Klik not found. Nah, berarti kalau membuat itu kita harus membuat dulu controllernya. Di root dulu. Berarti sebelum ke controller kita masuk, kita buat dulu rootnya di sini. Berarti kita akan menambahkan root baru. Oke. Oke, ALT shift bawah ya. ALT shift bawah. Oke, sip. Berarti kalau begitu kita akan buat di sini laporan. Laporan dan buat controller baru dengan nama laporan controller. Kelasnya index sama. Oke, kita simpan dan kita lihat error karena controllernya belum ada. Sekarang kita buat controllernya dengan menggunakan Artisan. Nah, itu asisten pribadi kita dengan nama Artisan. Kita clear dulu. Kita akan masuk membuat sebuah rute sudah, berarti kita akan membuat controller. Nah, masih ingat membuat controller, yaitu dengan PHP Artisan make controller. Nama controllernya tadi adalah laporan controller. Oke. Nah, sukses. Kita lihat apakah sudah jadi controller. Nah, ini dia controller. Nah, cuman di sini isinya cuman begini saja. Kita ingin semua metode itu masuk ke dalam controller kita dengan otomatis. Oke, kalau begitu kita hapus dulu. Ini saya hanya menunjukkan saja bahwa kita ada opsi kalau membuat controller itu ada pakai namanya opsi, supaya di dalam itu ada metode-metode CRUD, create, read, update, dan destroy. Nah, kita tadi di sini make controller, kita kasih opsi laporan controller, kita buat opsi pakai R. R itu adalah resource atau minus resource juga sama, tidak masalah. Oke, sudah siap, sukses. Kita lihat controllernya, controller, laporan controller. Nah, kita lihat isinya. Nah, di sini lengkap. Ada index, ada create, ada store, ada show, ada edit, dan ada update, terakhir destroy. Jadi isinya sudah lengkap dengan menggunakan opsi -R. Ini dia, luar biasa kalau Laravel memudahkan kita untuk CRUD. Oke. Nah, setelah itu coba kita di sini di index, kita coba kasih dulu sebuah return ya, return isinya adalah hello. Nah, jadi dengan membuat begini kita akan melihat hasilnya adalah hello ya. Nah, seperti ini, hello. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali bagaimana dia supaya dia mengquery ke model ya, dari model langsung, dan langsung dilihat hasilnya dengan cara membuat return produk
jadi sini langsung kita buat return produk. Nah, produk, kemudian kita query langsung metodenya all. Nah, seperti ini. Coba kita tes apa yang terjadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dia sudah bisa melihat isi daripada record dari tabel produk otomatis. Jadi tanpa perlu kita anukan lagi. Nah, tapi kita ingin membuat memanggil melalui view. Berarti ya seperti biasa. Berarti di sini kita buat dulu sebuah variabel barang. Variabel oke, ini apa? Kita buat dolar barang ya. Dolar barang sama dengan nah ini query-nya select bintang from tabel. Nah, kemudian di bawahnya seperti biasa kita akan mengirim ke view return view. Nah, view-nya adalah nama produk. Jadi sini return view-nya saya buat huruf besar produk pakai S, products, kemudian titik indeks, dan kemudian data yang dikirim adalah barang. Jadi saya boleh pakai kompak saja, kompak. Nah, di dalamnya adalah barang. Oke, titik koma. Save, kita tes apa yang terjadi di sini. Pop. Oke, view-nya belum dibuat. Baik, kita akan membuat view. Berarti di view, di folder view, kita buat di sini sebuah folder, new file, new folder dengan nama produk pakai S, products. Oke, di dalam ini kita buat sebuah file dengan nama index.blade.php seperti biasa. Nah, isinya apa? Isinya kita kopikan saja yang dari utama. Nah, ini utama, kita kopikan saja. Kontrol. Ini yang mana nih ya? Yang utama nih ya. Oke, ini yang utamanya seperti ini. Berarti kita akan membuat sebuah tampilan, bukan utama berarti. Produk yang laporan kemarin ini utamanya. Berarti di produk. Ya ini dia. Oke. Nah, di sini yang produknya yang ini tampilan laporan. Tapi nanti tabelnya tidak kita tampilkan seperti ini. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl C, copy, ini dihapus, balik ke laporan. Laporan di sini ya, produk indeks. Oke, Ctrl V. Nah, yang ini dari tabel menuju kemudian ke tabel, ini dihapus. Kita akan menampilkan dengan versi yang lainnya. Oke, list produk, laporan ya, laporan list produk.
Nah, baik. Setelah itu kita akan kita buat tampilan yang berbeda dari sebelumnya. Untuk melihat tampilan, saya akan mengambil dari Bootstrap saja, yang karena saya tidak hafal kodenya. Di documentation kita lihat list group, oke. Kemudian di sini yang ada menu, ini with budget. Nah, ini yang ada tombol, kita copy saja, copy. Kemudian di sini kita paste snap. Nah, yang kita ambil satu LI saja, yang lainnya tetap LI. Saya coba dulu tes tampilannya seperti apa tampilannya. Ups, terlalu panjang. Saya ingin hanya 6 saja. 6, kita lihat lagi. Oke, cukup. Nah, di sini nanti saya ingin menampilkan nama barangnya saja, seperti itu. Nah, ini apa nih? Ini spannya. Oke, span kita cari, copy dulu ya. Nah, ini span kita hapus saja. Kita hapus, kita ganti dengan yang standar kita punya Red. Linknya kita kosongkan saja dulu. Kita buat kelasnya, kelas itu batch, kemudian batch info. Nah, ini detail, kita buat detail, jadi setiap nanti ada detailnya, kita tes. Nah, ini klik detail nanti, jadi semua produk ada detail, di dalam detail baru ada delete, update, dan destroy. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, berarti ini di query, seharusnya kan ada 2 data nih. Ini kita query saja, bukan di sini. Mulai query itu dari LI saja, kita query di sini. LI kita query menggunakan templating engine-nya Laravel, for each. For each-nya adalah kita buat di sini produk huruf kecil ya, produk S. Tadi ada ya, kita tes lagi, string produk. Nah, situ produk, kemudian S. Oh, ini pakai S, produk, S produk. Aduh, produk. Nah, seperti itu, produk. Oke. Nah, kemudian di sini ditutup menggunakan perintah n for h, for EAC. Oke, sip. Oke, coba kita tes, mudah-mudahan error. Katanya undefined variable produk. Yang dikirim tadi adalah bukan produk, yang dikirim dari, kita lihat dulu controllernya. Yang dikirim adalah barang, ternyata. Yang dikirim adalah barang, berarti di sini haruslah barang, bukan produk. Kita buat barang S BRG. Nah, situ kelirunya kita, saudara-saudara.
Nah, baru benar. Ada 2, berarti sini kita ganti dengan nama ya. Di sini kita gunakan templating engine dengan kurung kurawal 2 kali. Kemudian di sini dolar barang BRG, kemudian panah nama. Oke. Itu saja isinya. Kita lihat. Nah, benar, prosesor dan mouse. Nanti tinggal kita buat detail. Oke, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan kesempatan ini. Dan video selanjutnya saya akan melanjutkan dengan detail. Atau mungkin kalau Anda bisa melanjutkan, silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Nah, inilah mantapnya mengambil data dari database menggunakan Eloquid. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta loncengnya juga. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.